semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal ngupas tuntas soal budaya hustle dan janji-janji kesuksesan instan yang jujur aja kedengerannya menggiurkan banget. Yuk kita mulai. Oke, coba deh jawab pertanyaan ini dalam hati. Di zaman sekarang kayaknya ada tekanan gede banget ya buat jadi kaya dan sukses secepat-cepatnya. Seolah-olah kalau kita bisa nemuin satu jalan pintas rahasia, kita langsung jadi pemenang. Bener nggak? Nah, ini dia nih masalahnya. Janjinya itu manis banget, cepat, mudah, kaya. Tapi kenyataannya seringkali jauh panggang dari api. Selalu ada biaya tersembunyi yang harus dibayar, ada resiko ketipu, dan yang paling parah, ada potensi capek batin atau burnout. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Kita akan bedah kenapa sih obsesi buat dapat semua serba cepat itu sebenarnya adalah sebuah jebakan yang berbahaya. Kalian tahu nggak sih, fenomena ini tuh bukan hal baru sama sekali. Ini cuma bungkus ulangnya skema-skema lama kayak skema Ponzi dari tahun 1920-an. Para penipu kreatif zaman sekarang cuma pakai platform baru kayak media sosial atau kelas online buat ngejual janji yang sama persis. Sukses tanpa proses, alias jeda waktu nol. Jadi kenapa jebakan ini laku terus? Simple, karena ini mainin sifat dasar kita sebagai manusia. Kita semua kan pengennya yang instan, yang gampang, yang nggak buang-buang energi. Jadi janji instan itu kayak jawaban dari semua doa kita. Tapi pertanyaannya, emang yang instan itu beneran gratis? Nah, disinilah kita perlu ngobrolin soal konsep biaya tersembunyi dari kata cepat. Coba deh, kita bayangin cara orang tua kita dulu nyiapin makanan. Ada prosesnya kan? Pergi ke pasar, milih-milih bahan, terus masak bareng di dapur sambil ngobrol, dan akhirnya makan bareng di satu meja. Ada interaksi, ada pengalaman, ada proses yang dinikmati. Sekarang kita bandingin sama pesan makanan online. Ya cepat banget emang, tapi coba lihat biayanya. Ada biaya finansial yang jelas, harganya di markup plus ongkir. Ada biaya sosial yang hilang, yaitu momen kebersamaan tadi. Dan ada biaya kesehatan yang jadi tanda tanya. Kita kan nggak tahu persis bahan-bahannya apa aja. Jadi poin utamanya adalah ini, dan kalimat di layar ini benar-benar ngena. Segala sesuatu yang datang secara instan ada biaya tersembunyi. Tiap jalan pintas itu pasti minta bayaran, sadar atau nggak sadar. Oke, lanjut. Ada lagi nih satu pemikiran yang sering salah kaprah. Ide bahwa kita bisa gitu aja copy-paste formula sukses orang lain dan berharap dapat hasil yang sama persis. Sukses itu nggak bisa dijiplak 100%. Kenapa? Karena selalu ada variabel-variabel gaib yang ikut main. Contohnya, orang yang punya genetik bagus di gym. Latihannya sama persis kayak kita. Makannya sama, tapi hasilnya bisa beda jauh. Dia mungkin nggak sadar kalau genetik itu faktor kunci kesuksesannya. Nah, disinilah bedanya. Pakai kesuksesan orang lain sebagai cetak biru, itu artinya kamu adaptasi prinsipnya ke situasi kamu. Tapi kalau keyakinan buta, itu artinya kamu coba niru mentah-mentah kehidupan yang bukan punya kamu, dan ujung-ujungnya malah nyalahin diri sendiri pas gagal. Sekarang kita coba balik cara pandangnya. Kita udah bongkar jebakan-jebakannya, sekarang waktunya kita bangun sesuatu. Gimana kalau ternyata kekurangan kita itu justru bisa jadi kekuatan terbesar kita? Saya mau cerita sedikit. Dulu, impian terbesar saya itu pengen jadi pesulap yang hebat. Masalahnya, saya nggak punya modal sama sekali buat beli alat-alat sulap. Nah, keterbatasan inilah yang maksa saya puter otak buat belajar dan nguasain trik-trik yang sama sekali nggak butuh alat. Dan ternyata, justru karena nggak punya privilege itulah, saya nemuin keuntungan tersembunyi. Keterbatasan itu yang maksa saya buat berinovasi dan akhirnya jadi seorang mentalis, yang ternyata jauh lebih magis dan unik. Oke, selanjutnya, mari kita bahas satu pola pikir yang kuat banget buat nyiimbangin ambisi yang gede dengan eksekusi yang sabar. Ini filosofi yang keren banget. Bermimpi seperti raja. Itu artinya punya visi dan ambisi setinggi langit. Jangan takut mimpi besar. Tapi, lakukan seperti biksu. Itu artinya jalaninnya harus dengan sabar, rendah hati, fokus sama proses hari ini, dan niatnya buat bantu orang lain. Pendekatan yang seimbang ini bukan cuma soal nyampe ke tujuan, tapi soal ngebentuk karakter kita selama perjalanan. Proses inilah yang bikin kita jadi raja atau pemimpin yang bijak, yang kita sendiri bangga sama diri kita.
Nah, kita sampai di bagian terakhir. Saya mau kasih satu teknik yang super simple tapi efektif banget buat nilai karakter seseorang, entah itu calon partner bisnis atau siapapun. Caranya gampang banget. Kita sebut aja tes restoran. Pertama, ajak mereka makan. Kedua, perhatiin deh pas mesen makanan dia tegas dan cepat atau malah pelin-pelan. Dan ketiga, ini yang paling penting, lihat cara dia memperlakukan pelayan. Kenapa cara ini ampuh? Gini penjelasannya. Orang yang memperlakukan pelayan dengan hormat itu nunjukin kalau dia bisa menghargai hal-hal kecil. Dan orang yang bisa menghargai tindakan pelayanan yang kecil biasanya juga bisa menghargai kemajuan-kemajuan kecil yang justru jadi kunci dalam bisnis atau proyek apapun. Dan ini kesimpulan akhirnya. Prinsip ini benar-benar merangkum pentingnya karakter di semua aspek hidup kita. Cara kita ngerjain hal-hal yang sepele seringkali nunjukin cara kita ngerjain hal-hal yang besar. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh inget-inget lagi kesulitan atau perjuangan yang pernah kalian hadapi. Daripada ngelihat itu sebagai beban, coba tanyain ke diri sendiri. Manfaat tersembunyi apa sih yang sebenarnya udah kalian dapatin dari perjuangan itu?